Halo sahabat Cek Fakta, apa kabar semuanya? Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa kalian semua di channel ini, tempat kita membahas berita-berita olahraga terkini, membongkar fakta-fakta di balik layar, sekaligus mengupas cerita-cerita menarik dari jagat sepak bola dunia, khususnya yang berkaitan dengan Timnas Indonesia. Jangan lupa ya, sebelum kita masuk ke topik utama hari ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu ketika ada konten terbaru dari kami. Nah, kali ini kita akan membahas berita panas yang datang dari kubu lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia berada di grup B bersama dengan Irak dan Arab Saudi pada putaran keempat ini. Laga-laga yang akan datang dijamin tidak hanya penuh tensi tinggi, tetapi juga syarat gengsi. Dan ternyata, jelang pertemuan melawan Indonesia pada 11 Oktober mendatang, ada satu kabar menarik yang sedang ramai dibicarakan. Pelatih Irak, Graham Arnold, mendapat peringatan tegas dari legenda sepak bola Irak, Safwan Abdul Ghani. Ya, sahabat Cek Fakta, peringatan ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Safwan Abdul Ghani bukan orang sembarangan. Dia adalah mantan pemain timnas Irak, sosok berpengalaman yang tahu betul bagaimana panasnya pertandingan internasional, terlebih ketika berhadapan dengan tim-tim Asia yang penuh kejutan. Dan komentarnya ini jelas menyoroti persiapan Irak jelang menghadapi Indonesia dan Arab Saudi. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Mari kita bedah pelan-pelan. Irak baru saja menyelesaikan kiprahnya di ajang Kings Cup 2025 di Thailand pada Jeddah FIFA Matchday September lalu. Turnamen mini yang digelar di negeri Gajah Putih itu ternyata punya arti penting bagi Irak. Kenapa? Karena mereka bisa menghadapi lawan-lawan Asia Tenggara yang gaya permainannya dinilai mirip dengan Indonesia. Irak bahkan berhasil keluar sebagai juara setelah menumbangkan tuan rumah Thailand dengan skor tipis 1-0 di partai final pada 7 September tahun 2025. Sekilas, hasil ini tentu positif bagi Irak. Mereka juara, mental mereka terangkat, dan mereka punya catatan bagus untuk dibawa ke kualifikasi Piala Dunia. Namun, bagi Safwan Abdul Ghani, kemenangan itu tidak serta-merta membuat Irak sudah siap tempur. Menurutnya, ada banyak hal yang masih harus dibenahi oleh sang pelatih, Graham Arnold. Sebelum kita masuk ke kritik dan peringatannya, mari kita pahami dulu siapa Graham Arnold ini. Arnold adalah pelatih asal Australia yang pernah menukangi timnas Australia dalam berbagai kesempatan, termasuk di ajang besar seperti Piala Asia. Pengalamannya tidak main-main, dan gaya melatihnya cenderung mengutamakan keseimbangan serta kehati-hatian. Nah, ketika dipercaya melatih Irak, ekspektasi besar jelas ditujukan kepadanya. Irak adalah tim kuat di Asia, dengan sejarah panjang, termasuk gelar juara Piala Asia ke-2007. Publik Irak ingin melihat tim mereka kembali bersinar, bahkan lolos ke Piala Dunia ke-2026. Tapi, Safwan Abdul Ghani justru melihat ada hal yang kurang pas dari pendekatan Arnold. Dalam komentarnya Isai Kings Cup, Safwan mengatakan bahwa memang benar turnamen itu memberi banyak pelajaran, terutama saat Irak harus bermain dengan 10 orang karena kartu merah Mohanad Elai. Ya, dalam laga melawan Thailand itu, striker andalan Irak, Mohanad Elai, di kartu merah langsung setelah melakukan pelanggaran keras terhadap bintang Thailand, Chanatip Songkrasin. Bagi Safwan, momen itu seharusnya jadi pelajaran besar. Pertandingan di level Asia, apalagi yang menentukan tiket Piala Dunia, pasti penuh tekanan dan hal-hal tak terduga bisa saja terjadi. Safwan menegaskan bahwa Arnold harus mampu mengambil hikmah dari insiden tersebut. Karena ketika menghadapi Indonesia dan Arab Saudi nanti, tensi pertandingan bisa jadi jauh lebih tinggi. Dan jika Irak tidak siap mental, mereka bisa terpeleset. Safwan bilang begini, setiap pengalaman selalu menghadirkan pelajaran. Kings Cup memberikan kesempatan bagi pelatih untuk menghadapi tekanan pertandingan terutama saat bermain dengan jumlah orang yang lebih sedikit. Ini artinya, ia menekankan bahwa kondisi sulit harus bisa diantisipasi dan pelatih harus tahu bagaimana memimpin tim di bawah tekanan besar. Tapi kritiknya tidak berhenti di situ.
Safwan Abdul Ghani juga mengaku tidak puas dengan pendekatan permainan Arnold. Menurutnya, Arnold terlalu berhati-hati, terlalu defensif, dan kurang berani mengambil risiko. Padahal, Irak dikenal sebagai tim yang punya kualitas individu bagus, fisik kuat, dan seharusnya bisa tampil lebih garang. Safwan bahkan menyarankan agar Arnold mulai mencoba variasi serangan baru, entah itu dari sayap maupun menusuk dari tengah, agar pertahanan lawan bisa dibongkar dengan lebih efektif. Sahabat Cek Fakta, kritik ini menarik sekali, karena justru datang dari orang dalam sepak bola Irak sendiri. Safwan bilang begini, sebagai pelatih dan analis sepak bola, kami berharap Arnold mencoba gaya bermain baru dengan variasi serangan dari sayap maupun menusuk dari tengah untuk membongkar pertahanan. Menurutnya, Arnold terlalu fokus bertahan, padahal potensi menyerang Irak sangat besar. Bukan hanya soal strategi, Safwan juga menyoroti pemilihan pemain. Ia menilai Arnold terlalu berani memainkan Frans Putros di sisi kanan. Frans Putros, yang kini membela Persib Bandung di Liga 1 Indonesia, dianggap Safwan kurang cocok dibanding beberapa nama lain seperti Sherko Karim atau Ibrahim Bayesh. Safwan berpendapat bahwa posisi bek kanan adalah titik lemah Irak, dan Arnold harus lebih bijak menempatkan pemain terbaik di sana. Kalau tidak, sektor ini bisa jadi celah yang dimanfaatkan lawan, termasuk Indonesia. Bahkan, Safwan menegaskan bahwa Arnold jangan sampai mengulangi kesalahan pelatih Irak sebelumnya, Jesus Casas. Menurutnya, Casas terlalu sering memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang gagal bersinar, sehingga waktu tim banyak terbuang sia-sia. Kalau Arnold kembali melakukan hal yang sama, Irak bisa kesulitan di laga-laga penting. Peringatan Safwan jelas sekali, Arnold harus cermat memilih pemain terbaik dan tidak mengulang kesalahan. Dia berkata, saya ingin memberikan dua nasihat kepada pelatih. Pertama, mengambil keputusan yang tepat terkait pemilihan pemain. Kedua, tidak mengulangi gaya bermain dan kesalahan mantan pelatih Jesus Casas, karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Bayangkan, sahabat Cek Fakta, ini adalah peringatan keras yang keluar dari seorang legenda Irak sendiri. Artinya, meski dari luar Irak terlihat solid, sebenarnya ada kegelisahan di dalam. Ada kekhawatiran bahwa Arnold belum mampu mengeluarkan potensi maksimal tim. Nah, bagi timnas Indonesia, kondisi ini tentu menarik. Kalau Irak sedang dalam situasi yang penuh tekanan, dengan pelatih yang masih digugat gaya mainnya, Indonesia bisa memanfaatkan peluang. Laga pada 11 Oktober nanti bisa menjadi momen emas bagi Garuda untuk mencuri poin, bahkan mungkin kemenangan. Apalagi Indonesia sendiri datang dengan skuad yang makin matang, dipimpin pemain-pemain yang sedang bersinar di Eropa seperti Jaidzes dan Imel Odero. Ditambah lagi ada nama-nama naturalisasi lain serta pemain lokal yang penuh semangat, Indonesia bisa menjadi lawan berbahaya. Pertandingan melawan Irak juga bukan sekadar laga biasa. Ini adalah laga penuh gengsi. Bagi Irak, kalah dari Indonesia bisa jadi aib, karena mereka selama ini dianggap lebih kuat. Tapi bagi Indonesia, mengalahkan Irak bisa jadi sinyal bahwa sepak bola kita benar-benar sudah naik kelas. Makanya, kritik dari Safwan Abdul Ghani ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mungkin membantu Arnold agar lebih waspada. Tapi di sisi lain, komentar ini membuka celah bahwa Irak tidak benar-benar sempurna. Mereka masih punya titik lemah, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Sahabat Cek Fakta, kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya ini bukan pertama kalinya Irak menunjukkan inkonsistensi. Meski punya sejarah besar, dalam beberapa tahun terakhir mereka kerap kesulitan menjaga stabilitas performa. Mereka bisa tampil bagus di satu turnamen, lalu melempam di turnamen lain. Jadi, bagi Indonesia, peluang tetap terbuka. Safwan menutup komentarnya dengan mengatakan, dia harus tetap tenang sebelum mengambil keputusan supaya nantinya tidak menyesal. Ini adalah pesan yang sangat jelas. Arnold jangan gegabah, jangan salah pilih pemain, dan jangan terlalu defensif. Kalau tidak, Irak bisa terjebak dalam masalah yang sama seperti era pelatih sebelumnya. Dan inilah yang membuat laga Irak vs Indonesia nanti semakin panas. Bukan hanya soal duel di lapangan, tapi juga soal strategi, pemilihan pemain, dan mental. Siapa yang lebih siap
dia yang akan menang. Sahabat Cek Fakta, mari kita nantikan bagaimana kisah ini akan berlanjut. Apakah Graham Arnold akan mendengar peringatan dari legenda Irak dan mengubah pendekatannya? Atau justru dia tetap pada gaya main hati-hati yang bisa dimanfaatkan Indonesia? Kita tunggu saja jawabannya pada 11 Oktober mendatang. Oke, itu tadi ulasan panjang kita tentang peringatan tegas dari legenda Irak, Safwan Abdul Ghani, kepada pelatih Graham Arnold jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah kondisi internal Irak ini bisa jadi keuntungan buat Indonesia? Atau justru Arnold akan bangkit dan memutar balik prediksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena diskusi dari kalian selalu bikin kita semangat menghadirkan konten yang lebih seru lagi. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam olahraga dari Cek Fakta.